Selamat pagi. Selamat pagi. Kontribusi kalau di dalam keluarga, contohnya adalah setiap keluarga itu ikut berkontribusi di dalam nasi yang kita makan. Ya, setiap keluarga. Dan setiap orang di kampung ini juga ikut kontribusi dalam nasi yang kita makan. Mulai dari nanem, lalu apa? Menyiangi, mulai dari mengolah tanah dulu, Pupuk. terus pupuknya kita juga ingat bahwa pupuknya dari sapinya Mbak Ija. Terus kita juga ingat benihnya. Benihnya itu kita dapatkan dari orang-orang yang menyediakan benih dari tahun yang lalu dan merelakan untuk menjual. Banyak yang berkontribusi dari nasi yang kita makan itu, ya. Daryl juga ikut dalam nabur abu, ya, mempersiapkan lahan. Terus sampai waktu siap untuk dimakan, ya, Daryl menanak nasi dengan magic jar. Josia menanak nasi juga, nah. Itu Josia dan Daryl. Itu namanya kontribusi. Pelajarannya diambil dari 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17 dan 2 Samuel 4 ayat 4 sama 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Coba kita baca di Roma 12 ayat 10. Sama nanti kita nyanyikan ayat hafalannya. Roma 12:10. Ya. Be kindly affection one to another with brotherly love. In honor preferring one another. Hendaklah kamu tunjukkanlah kasih sayang seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan, yaitu dengan saling mendahului dan memberi hormat. Kalau di translatean bebas itu seperti ini. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan. Dan dalam segala hal hendaklah kamu saling mengasihi. Kita nyanyikan, ya. Be kindly affection one to another with brotherly love. Be kindly affection one to another with brotherly love. In honor preferring one another. Romans 12 verse 10. In honor preferring one another. Romans 12 verse 10. Bisa? Ya, nanti kita ulang-ulang ya lagi, ya. Nanti Josia ngulang-ulang, ya, niruin Mama, ya. Kita pelajari tentang karakter Tuhan Yesus, yaitu kesopanan. Lawannya adalah ketidaksopanan. Kesopanan itu adalah tata krama kalau dalam bahasa tata kromo, terutama sopan santun dalam hal kebaikan, ya, tata krama. Tata krama itu nggak cuma tingkah laku. Misalkan duduk nggak boleh kalau duduk di ruang tamu nggak boleh memunggungi tuan rumah. Jadi kalau ada tuan rumah, ya kita duduknya jangan munggungin tuan rumah, kita tata krama. Terus kalau misalkan mau masuk rumah harus apa? Permisi atau ketok pintu dulu. Bukan krama. Terus apalagi kalau ada yang berpapasan, kita
menyapa, ya. Itu juga tata krama. Terus kalau ada orang tua ada di depan kita, kita mau lewat di depannya, kita membungkukkan badan, terus bilang apa? Permisi atau derek langkung kalau bahasa Jawa. Itu adalah tata krama juga. Dan tata krama yang dijelaskan di sini itu adalah tata krama yang berkaitan dengan perbuatannya Daud yang ikut ambil bagian di dalam menegakkan perjanjiannya dengan Yonatan. Ya, judul pelajaran kita adalah tentang Mephiboset. Dan Mephiboset tahu siapa? Mephiboset anak Yonatan. Anaknya Yonatan. Nah, akhirnya hendaklah kamu sehati sepikir, saling mengasihi, kasihilah orang akan yang lain, penyayanglah akan yang lain, berbelas kasihlah akan yang lain, tentramkanlah akan yang lain. Atau bagilah, ya. Terus seperti juga yang diajarkan di Step to Christ, bahwa untuk mempelajari kasih Bapa, kita itu pertama itu melihat ke mana? Untuk melajari tentang kasih Bapa, kita melihatnya kemana? Ke Tuhan Yesus. Bukan. Yang anak-anak paling gampang. Karena Tuhan Yesus pun kita nggak bisa lihat. Oh iya. Kan ini kita cuma baca aja. Tapi kalau mau melihat kasih Bapa, paling pertama kita lihat Hukum. bukan. Orang tua. Hukum bisa dilihat. Hukum. Orang tua. Bukan. Orang tua pun kalau nggak ada orang tua gimana? Gimana kita bisa melihat kasih Bapa? Alam ciptaan. Alam ciptaan. Oh, itu paling gampang. Alam ciptaannya Ini memang itu. kita melihat ada topangan kasih Bapa di setiap ciptaannya. Di burung-burung ada topangan. Di pohon yang biarin itu, dibiarin tanpa disentuh manusia ada topangan. Pohon yang di depan ini ada akasia. Topangan ini kayak gini loh. Ini handphone. Ini kalau gini jatuh, ya. Kalau dibiarin aja akan jatuh, tapi ditopang supaya nggak jatuh. Contohnya ini juga, ini tripodnya ini. Kayak gini namanya ditopang. Udah tahu, coba diulangi kalau udah tahu. Topangan itu apa, Ju? Oh, kalau berarti topangan itu nggak usah. Bukan. Maksudku, aku nggak mau jelasin. Oh, topangan itu maksudnya nggak mau dijelasin. Ya jawab aja, topangan itu kayak apa? Aku nggak mau jelasin. Nah, bisa nggak? Nanti Mas nggak tahu, Josia ngerti nggak? Ya, Papa nggak tahu Josia apa ngerti apa enggak, karena Josia nggak mau menjelasin. Papa mau ingin tahu jadi nggak tahu. Gimana? Bingung kan? Papa ingin tahu apakah Josia sudah tahu, tapi Josia nggak mau jelasin. Bingung kan? Aku udah tahu. Artinya kita melalui alam itu belajar akan topangan Bapa atau kasih Bapa. Di pekan ini kita belajar tentang mengamati burung atau bird watching. Bird watching. Watching itu apa? Ngamati. Melihat. Yang pertama yang kita mau amati adalah cara mengamati. Pertama, bisa kita ngamati kalau kita nggak tarik dulu burung itu mendekat, bisa nggak? Enggak. Kalau misalnya di atas pohon itu terus kita amati, itu bisa nggak? Terlalu jauh.
Berarti pelajaran yang pertama itu adalah membuat supaya burung-burung itu berada lebih dekat supaya kita bisa amati. Caranya gimana? Kita narik, bukan narik pakai tali, tapi kita mengundang supaya lebih dekat. Kita kasih rumah-rumahan, habis itu kita kasih makanan yang disukainya supaya burung-burung itu datang. Burung-burung itu datang dekat ke sini. Ya. Baru setelah itu kita bisa amati, kemudian kita catat. Jadi ada pelajaran untuk nyatet apa itu, digambar paruhnya bentuknya gimana, terus warna sayapnya, ya. Terus habis itu kita akan belajar tentang reward. Reward itu apa, Mas? Reward itu apa? Hadiah bukan sih? Dapat reward. Rewardnya apa? Reward. Nah, jadi setiap kita mengamati itu ada imbalan yang bisa kita rasakan, atau kita yang dapat reward bukan burungnya. Itu imbalan. Jadi yang dapat reward itu adalah sebuah perasaan, wah iya ya, Tuhan itu mengasihi dengan menciptakan burung. Itu rewardnya nanti kita rasakan di diri kita dari pengamatan. Nah, ini bisa diterapkan nggak hanya pada burung, makanya kan kita pernah bikin, dan ini kita lanjutin untuk gambar burung ya. Oke. Jadi kalau langkah ini kita lakukan terus menerus, itu kita bisa melihat kasih Bapa dan kita bisa meresapi kasih Bapa. Dengan catat ya, kemarin kan Antoni kan bilang ya, kalau cuma pakai handphone aja dibaca nggak akan masuk ke sel-sel otak kita. Kalau kita gambar, catat, itu akan masuk. Dan kasih Bapa itu akan masuk nempel di otak-otak sel otak kita, dan itu akan membuat kita itu lebih bergantung pada Bapa, pada topangan Bapa, ya. Nah, kita lanjut pada pelajaran hari pertama. Kita baca satu ayat saja, 2 Samuel 4 ayat 4. Judulnya tentang Mephiboset, ya. Mungkin cuma satu. Paling pendek. Adapun Yonatan, anak Saul, memiliki seorang anak laki-laki yang timpang kakinya, bernama Mephiboset. Ia berumur 5 tahun ketika terdengar kabar dari Israel mengenai Saul dan Yonatan. Inang pengasuhnya mengangkatnya lalu melarikan diri. Ketika ia lari terburu-buru, itulah Mephiboset terjatuh dan menjadi timpang. Coba kita ulangi tanpa bacanya. Adapun Yonatan, anak Saul, memiliki anak laki-laki yang namanya Yonatan. Anak Saul kan? memiliki anak laki-laki yang namanya Mephiboset. Terus Bener sih. Terus habis itu ada kabar dari Israel ya. bahwa akan ada kabar dari Israel akan kematian Yonatan dan Saul. Itu didengar sama inang pengasuhnya. Kemudian belum Mephiboset kan, anak Mephiboset waktu itu dia umur 5 tahun. Terus dia dengar, dia inang pengasuhnya dengar dari Israel itu kalau Saul dan Yonatan telah mati. Akhirnya Mephiboset dibawa inang pengasuhnya berlari. Yang itulah yang membuat dia
Mephiboset terjatuh Mm-mm. dan timpang kakinya itu. Sampingnya pincang ya. Oh, Timpang sama pincang. timpang. Mm-mm. Itu Timpang. berarti nggak bisa gerak kan? Bisa juga jalan tapi timpang. Terus Oh, itulah yang membuat dia timpang gitu. Terus apa? Usianya 5 tahun. mm-mm. Ya, masing-masing bisa ya. Ya. Jadi bisa ulangi ya. Josia, ulangi yang mama bilang. ada yang kurang tadi. Apa mas yang kurang? Mengangkatnya lalu Yang penting tuh itu bawanya perginya itu terburu-buru. Terburu-buru, ya. Larinya itu terburu-buru. Ya? Makanya jatuh. Enggak bawa terus tiba-tiba jatuh. mengangkat lalu melarikan diri itu juga belum Enggak apa-apa sih. Itu, sama. itu dalam bahasa yang Itu bahasanya beda. sederhana itu kan boleh kita. Yang penting pokok-pokoknya di situ ada siapa yang disebut, nama-nama siapa aja yang disebut pertama, Josia. Yang disebut nama siapa? Yonatan. Kemudian yang kedua disebut nama siapa? Saul. Kemudian yang ketiga disebut nama Mephiboset. Yang keempat disebut nama Israel. Kemudian inangnya punya nama? Enggak. Nah, dari situ kita bisa tarik nama-nama tersebut hubungannya. Ternyata di situ ada hubungan apa? Hubungan darah ya. Saul punya anak Yonatan punya anak Mephiboset. Kok ada gini, Yonatan anaknya Saul gitu. Ya, Saul itu Iya. punya anak gitu. Iya, ya. Jadi bayi Saul. Lalu apalagi yang kita tarik dari ayat-ayat ini yang agak mengherankan itu kok yang ngasuh itu bukan yang bawa lari kok bukan Ibunya. Iya. Terus kenapa kok diajak dibawa lari? Nah, ya kan. Gimana ibunya? Terus Kabur. pertanyaan kedua kan? Mana ibunya? Terus inangnya itu ngapain kok harus bawa lari? Apakah dia itu bermaksud menyelamatkan atau menculik kan? Itu bisa aja ya. Pertanyaan itu kan ada di situ ya. Kita nggak tahu jawabannya hanya dari satu ayat ini. Tapi dari sini itu pertanyaan yang perlu diajukan di setiap tingkatan usia. Kalau usianya Josia ya cukup ditanya aja, siapa anaknya Yonatan? Nah gitu Josia bisa jawab ya, anaknya Yonatan siapa? Mephiboset. Tetapi dari sini kalau seusia Daryl ya pertanyaannya lain lagi. Ya seperti itu tadi. Loh, gimana ibunya? Kenapa? Gitu. Nggak bisa jawab pokoknya. Penelitian Mephiboset dengan kematian Abner dan Ishak. Tampaknya putra Yonatan yang lumpuh, Mephiboset adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga Saul. Berarti ada kemungkinan sih menyelamatkan ya, kemungkinan. Tapi malah jatuh. Terus Bagaimana dia menjadi lumpuh? Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang timpang kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel sampai kepadanya, lalu pengasuhnya mengangkat dia dan melarikan diri, dan terjadilah ketika pengasuh itu tergesa-gesa melarikan diri, terjatuhlah ia dan menjadi lumpuh. Nama orang itu Mephiboset. Terkadang saat kita sedang terburu-buru, kecelakaan bisa saja terjadi. Orang juga bisa lupa untuk bersikap sopan. Yang terbaik adalah bergerak dengan tenang dan bijaksana dalam suatu krisis. kita hubungannya ayat ini itu dengan ada krisis. Krisis itu apa sih? Krisis itu adalah keadaan bahaya yang bisa mengancam setiap manusia. Krisis atau bisa juga malapetaka yang bisa menimpa setiap orang, itu yang disebut dengan krisis. Contohnya krisis pangan, kemudian krisis energi. Israel tuh kayaknya nama ini Pak, nama suku ya. Oh, Israel tuh nama suku gitu. Dan di sini krisisnya apa? Krisisnya
tentang tidak ada perlindungan. Yang biasa melindungi kan laki-laki, tapi di situ kita lihat yang laki-laki pada mati. Dan apa yang dipikirkan kalau laki-lakinya mati, maka pelindung keluarga tersebut tidak ada. Artinya nyaman nggak berada di dalam rumah tanpa pelindung? Enggak. Maka yang ada di dalam rumah itu mencari perlindungan dengan tidak berada di rumah itu. Kalau di rumah terus kan apa? Bahaya karena gampang diingat-ingat sama musuh. Oh, rumahnya di situ, ayo kita datangi situ. Tapi yang dilakukan oleh inang itu memang boleh lari, tetapi larinya nggak boleh apa? Terburu-buru itu jiblok. Artinya perlu disiapin dulu ya, misalkan supaya nggak jatuh gimana, cari selendang, terus diiketin ya, anaknya diiketin di punggung. Kalau digendong kan bisa. Diiketin kemana? Punggung di sini, diikat pakai selendang gitu, baru kalau mau lari sekencang-kencangnya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan rata-rata kalau panik itu lupa. Ya itu Manusia. Itu yang perlu dipelajari atau Ketenangan. Kelemahan inilah yang perlu diserahkan ya. Ya. Pertanyaannya, siapakah Mephibosheth, Jo? Anaknya siapa, Jo? Mephibosheth anaknya siapa? Yuk. Yosua, sengaja. Nathan. Mengapa ia menjadi lumpuh, Jo? Ya, itu anaknya. Kenapa dia menjadi lumpuh tadi? Kenapa? Ketimpang tadi kenapa? Karena apa? Dia jatuh. Jatuhnya karena apa? Dibawa? Lari? Sama siapa? Inang itu mbak. Babysitter. Mbaknya. Mbak yang ngasuh. Sama Penny. Kok bapaknya kan udah mati, terus dia dibawa lari sama inang pengasuhnya. Terus tapi kalau inangnya Yo masih hidup ya. Maksudnya inangnya namanya siapa? Nggak ada namanya, cuma dibilang inang pengasuh. Kalau Nurse. inangnya kayak jatuh. Nah iya, inangnya jatuh terus Mephibosheth jatuh. Waktu dia jatuh umurnya berapa ya? Biasa kalau gendongnya di depan gitu harusnya nggak jatuh. Nah, mungkin perlu digambar. Nggak cukup diulang-ulang ini ya. Digambar, ini gambar Mephibosheth, terus digambar Jonathan, Langsung takut. Saul, terus di situ ada gambar inang lari, jatuh. Nah itu jadi ya. Jadi setiap anak itu lebih ingat. Ada yang lebih ingat dari omongan, ada yang lebih ingat dari apa? Gambar visual, ada yang lebih ingat dari gerakan drama. Ada. Jadi kayak apa? Drama itu ya. Drama. Ada yang lebih ingat dari sentuhan-sentuhan itu juga. Jatuh kayak tarik, jatuh kayak dilepaskan, jatuh gitu. Jadi kayak ada ini bawa lari, tuk, jatuh, tung. Gitu. Jadi ingat, penggambaran seperti ini yang bisa kita gunakan untuk
anak supaya ingat. Ini adalah inangnya, ini adalah Mephiboshethnya di bawah gitu. Ini Mephiboshethnya lebih besar dari inangnya. Jatuh gitu ya. Apa yang dimaksud dengan bersikap sopan? Sopan santun Kristen adalah jepitan emas yang menyatukan anggota keluarga dalam ikatan kasih menjadi lebih dekat dan lebih kuat setiap hari. Rumah tangga Advent 423. Jepitan emas itu klep itu Jepitan. yang kalau ada kertas kalau nggak dijepit akan apa? Buyar. Nah, ini ada banyak kertas ini kalau Buyar. nah, coba Boya. kita bayangin ini ada kertasnya itu ada 10. Kalau ini jumlahnya berapa? 5. Berarti ada 5. Kalau dilepaskan itu kesebar. Supaya nggak kesebar di klip. Nah, di klip gini. Di klip supaya nggak tercerai-berai. Klipnya ini namanya siapa? Namanya apa? Klipnya ini sopan santun Kristen. Sopan santun Kristen. Sopan santun Kristen. Untuk apa jadi kayak lebih bersama, lebih satu. Sopan santun Kristen ya siapa? Seperti yang kita lakukan di tempat ini. Menghormati, menolong. Ya. Itu Jawa. Bukan bawahnya. Anak menghormati orang tua menghormati Bapa, Tuhan. Ya. Kalau anaknya itu nurut, kalau orang tuanya nurut, maka anaknya juga nurut. Jadi kalau mau anaknya nurut, yang pertama dilakukan oleh seorang ibu apa? Nurut dulu kepada suaminya, ya. Kalau supaya istrinya nurut, yang dilakukan dulu suaminya atau seorang kepala keluarga harus nurut kepada apa? Kepada setiap perintah Bapa. Itu aja. Ya. Kemudian yang berikutnya kita mau burung atau kita selesaikan sampai sini? Sampai sini. Ya boleh kalau gitu. Ini nanti yang dipelajari Mama tentang mengamati burung ya. Nah ya. Nanti kita jalan-jalan. Dan semua dibaca ya, mengingatkan, memperkuat. Nah, dan setelah itu baru Mama bikin aktivitas di luar rumah. Karena nggak bisa kita mengamati di dalam kamar. Kamar. Nggak Ada ada. kamar di sini. Iya, di dalam rumah nggak bisa kita. Kita belajarnya Keren ya, di sini nggak ada kamar. keluar. Nggak bisa tidur itu. Di luar, jadi sambil jalan-jalan sambil belajar Nggak ada kamar itu bisa, nggak perlu harus di atas kasur terus ya. Belajarnya bukan di atas kasur, tapi kita berjalan keluar rumah sambil bercerita. Jadi sebelum bercerita, Mama baca dulu ya. Baca, kalau sudah dibaca terus nanti dibilang ke anak-anak seperti apa? Ya seperti biasa, seperti kayak ngobrol gitu. Jadi nggak formal-formal banget. Bener toh? Iya. Nah itu akan membuat anak itu lebih dekat karena pandangan ibu ke anak, bukan ke pelajarannya dulu. Gitu. Itu saja pelajarannya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ya kita akhiri pelajarannya. Oh yang berdoa. Wah,